Nah, tanpa menekuk ya Pak ya, kakinya tetap tegak. Oke, bagus. Oke, nyampe semua, alhamdulillah mayoritas masih fleksibelnya terjaga. Yang berikutnya, kita dorong tangan kita ke belakang seperti orang kaya. Rasakan di bahu dan di pinggang. Aman semua? Sekarang ke kanan. Ke kanan, fleksi lateral kanan. Miringkan badannya ke kanan. Rasa-rasa bagian kiri ketarik lebih tidak. Catat sendiri Pak ya, ingat masing-masing maksudnya. Sekarang ke kiri. Rasakan fleksi ke kiri ini di bagian mana ketariknya. Ada di bawah sana. Boleh kita duduk dengan posisi duduk iftiros. Duduk di atas dua kaki. Kaki kita dudukin. Ini. Nanti kita akan mengangkat badan dengan posisi badan tegak. Turun juga perlahan. Naik perlahan, turun perlahan. Mana? Lagi bareng-bareng naikin, angkat badannya. Turunkan perlahan. Aman ya Pak ya? Sampai sini aman ya? Oke. Kita lanjutkan. Nanti kaki di belakang kita tegakkan. Ini badannya tegak dan turun perlahan. Usahakan nempel di lantai. Semuanya bermasalah? Jangan dipaksa, nanti sesuaikan. Naik, tegak lutut, telapak kakinya tegak, dan turunkan perlahan. Idealnya bisa sampai ke lantai. Aman? Lanjut ya. Selanjutnya, nggak lulus belum Pak? Berikutnya masih posisi yang sama, kita angkat badan, geser kaki ke kanan dua-duanya, seperti duduk emo, ke kanan dulu, naik lagi ke kiri sana. Dapat ya? Aman ya? Oke. Berikutnya kaki kita di depan. Baru ini bermasalah banget, tapi mudah-mudahan nggak ada yang bermasalah di sini ya. Pertama, kita rebahkan kaki kita ke kanan, dua-duanya. Ulang lagi ya, Pak. Masih ada yang ini. Nah, sedikit ditekuk, Ustaz. Ditekuk. Ya, tinggi. Jarak, Pak, sedikit ada jarak kakinya. Rebahkan ke kanan. Oke. Aman ya? Ada tarikan di sini. Nah, sekali lagi ke kiri. Oke, bagus. Ada tarikan sebelah kanan. Nah, nikmati Pak, stretching ini nikmati. Ke kanan lagi. Oke, bagus. Sampai di kanan, nih diulang 1 menit. Nanti ya di rumah diulang 1 menit. Sekarang posisi ini kita angkat badan. Salah ya Pak ya. Turun perlahan, nanti ke kiri, naikkan lagi badannya. Masya Allah. Tahan sebentar, turunkan lagi, sama ke kanan lagi, naik lagi, dan dorong Pak pinggangnya ke depan. Seperti itu, dua-duanya Pak. 1, 2, 3. Turun lagi, ke kiri lagi, angkat lagi badannya dan dorong pinggang ke depan. 1, 2, 3.
turun lagi. Dapat ya Pak ya? Gerakan ini bisa dipahami ya? Gak banyak kan? Oke. Terakhir, sebelum kita di posisi berdiri, kita duduknya istiros lagi. Ini yang tadi ada keluhan di pinggang atau yang ruku yang kurang sempurna atau ada yang dirasa ketika ruku gak nyaman, boleh dibuat seperti ini. Angkat badannya, dorong pinggang, hitung 1, 2, 3, turun lagi. Ini bisa diulang-ulang dalam 1 menit. Terserah mau berapa kali, yang penting dalam 1 menit. Yang kedua, kalau sudah kuat, tangannya ditumit dua-duanya. Dorong badan ke depan. Aman Pak? Ibu-ibu menyesuaikan dulu ya, ibu-ibu menyesuaikan dulu. Bisa? Coba, bisa? Coba. Oke, masih bisa. Ada yang nggak kuat ini? Banyak? Apa-apa? Nanti latihan dulu di yang awal tadi Pak. Yang awal tadi nanti akan menambah fleksibilitas dari hip kita atau pangkal paha dan knee, lutut. Setelah itu nanti kita akan mudah melakukan itu. Ini masalah fleksibilitas saja. Selagi tidak ada pernah cedera ya Pak ya. Tidak. Baru mundur lagi. Ganti kiri, ya kiri dulu boleh. Kiri. Angkat tumitnya 1, 2, 3. Turunkan, mundur. Ganti kanan. Angkat tumitnya 1, 2, 3. Bisa Bapak membedakannya? Berbeda sekali Pak. Ini disebutnya gerakan-gerakan yang memicu. Boleh kita beraktivitas fisik di masjid. Karena ada yang menghujat saya Pak Bu di Instagram. Ada satu waktu saya ngisi di Kota Baru Parahyangan di Masjid Al-Ukhuwah, dan itu ada hujatan tentang ini aktivitas ini disebut sebagai bid'ah. Wah ini bid'ah apa lagi nih di masjid lakuin olahraga katanya. Tapi saya tidak hiraukan, saya tetap melanjutkan karena nggak ada masalah. Karena kita tidak buka aurat di sini dan tidak jingkrak-jingkrakan ya Pak ya. Oke, silakan turunkan, maju sedikit Pak, maju 1 langkah. Bapak bisa lihat semua, 1 langkah kurang lebih. Sandarkan punggungnya dan turun sekitar 90 derajat. Tahan sebentar. Syukur-syukur Bapak bisa menahan 1 menit. Direkam ya. Kalau sudah 1 menit kasih tahu lah. Ayo, harga diri Pak, harga diri. Harga diri. Aman-aman? Sudah berapa detik kan? Baru 30 detik. 30. 30 detik Pak. Yo, yang sudah gugur jangan naik lagi. Aman? Masih aman? Ada berapa? Berapa detik? 10 detik lagi. Ya? Sisa 10 detik. Oke, ayo. Berapa? Oke, 1 menit. Keren, Masya Allah. Berapa? Balik lagi sini Pak. Kita kembali lagi. Terus memakai kurang rumput Pak. Penyebabnya salah satunya itu. Atur nafasnya, tarik dari hidung, hembuskan dari mulut. Ini pola nafas yang perlu Bapak lakukan kalau habis dalam beraktivitas fisik. Oke, sampai di sini ada diskusi 1 atau 2 pertanyaan silakan. Apa yang perlu kita diskusikan sebagai penutup?
Sambil di motor pun bisa angkat tumit. Dua-duanya atau sebelah-sebelah. Kayak yang pertama, jinjit dulu. Jinjit 3 detik tahan, terus turunkan. Ulang 1 menit. Jinjit tahan 3 detik, turunkan lagi. 1 menit. Nanti ini akan melihat performa kita. Kita mampunya dalam 1 menit itu berapa? Nanti setelah beberapa pekan kemudian, Bapak lihat lagi nanti, naik nggak? Atau masih segitu-gitu aja? Atau malah terjadi penurunan? Tapi biasanya naik. Yang kedua, setelah jinjit, tekuk lututnya sekitar 35 derajat, tahan 1, 2, 3, naik dulu, baru turunkan tumit. Dapat ya Pak ya? Oke. Yang kedua, lunges, melangkah sebelah, turunkan, tahan 1, 2, 3, ganti. Kiri, turun, 1, 2, 3, naik lagi, baru ganti. Oke. Yang kedua masih lunges juga, tapi diangkat tumit. 1, 2, 3. Begitu sebelahnya juga. 1, 2, 3. Terus sebelah kiri dan kanan. 1, ganti. Ini biasanya kalau Bapak yang keseimbangan sudah mulai terganggu, boleh sambil pegangan di dinding atau di kursi. Ada kursi duduk, plastik, kursi lipat, silakan aja. Itu mungkin Pak ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Sekali lagi, akan dapat manfaatnya kalau diamalkan. Boleh satu lagi? Oke. Kalau Bapak ada waktu, bagus. Tapi saran saya harus ada PT Pak. Harus ada personal trainer yang membimbing. Nanti personal trainer ini akan mengarahkan sesuai dengan kondisi kita. Nanti kalau gym itu Pak, nggak serta-merta angkat berat atau main, enggak. Harus dites dulu kebugarannya. Seperti apa sih VO2 max-nya? Kemampuan tubuh memproduksi oksigen dalam satu kali nafas itu berapa? Itu dites nanti. Atau minimal dia cek nadi, cek respirasi. Setelah itu nanti baru dia tanya, goal kita apa? Tadi di awal saya belum menyampaikan, mestinya kita tahu usia di atas 40 itu sudah mulai Pak, namanya sarkopenia, penyusutan massa otot. Mau nggak mau, suka nggak suka, terjadi penyusutan otot. 1% setiap tahunnya. Ini usia udah masuk 40 semua Pak? Belum kan?